Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat Hari Raya Natal. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini, sehari sesudah Natal, kami bersama-sama mengenang dan merayakan iman Santo Stefanus, martir yang gugur dalam membela imannya. Semoga iman kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu juga mendatangkan rahmat dan berkat dalam hidup kami untuk senantiasa setia mengimaninya sebagaimana diteladankan oleh Santo Stefanus. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, bersama Yesus Kristus Putra-Mu dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah pesta Santo Stefanus. Persis sehari sesudah Natal, kita diajak untuk bersama-sama mengenang iman Santo Stefanus sebagai martir pertama dalam sejarah gereja. Martir pertama yang mengimani Kristus dan mati dengan cara seperti yang Kristus alami. Kita bisa membaca kisahnya dalam Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai 10, dilanjutkan bab 7 ayat 54 sampai 59. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul, sekali peristiwa Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi
dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah kisah tentang kemartiran Stefanus. Stefanus menjadi martir sebagaimana disabdakan Yesus bahwa akan dibenci, bahkan menjadi martir, tetapi Roh Kudus menguasai apa yang harus diwartakan oleh Stefanus. Stefanus bersaksi dengan imannya, dengan keberaniannya, dengan keteguhannya, dengan pengharapannya akan Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah kisah kemartiran Santo Stefanus. Kita diajak untuk memiliki iman yang teguh seperti Santo Stefanus dalam mengimani Yesus Kristus Tuhan kita. Kemartiran adalah risiko dari iman. Sebagaimana diwartakan Yesus di dalam Injil, begitulah Stefanus menghayati imannya hingga kemartirannya. Disebutkan dalam kisah kematian dan kemartiran Stefanus, ada sosok Saulus yang di kemudian hari kita semua tahu bertobat dan menjadi Paulus yang mewartakan Kristus. Dia yang semula menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus, genti dianiaya karena mewartakan Kristus. Itulah iman. Semoga kita dianugerahi iman yang teguh seperti Santo Stefanus. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.